Sebuah rasa bangga atas raihan yang dicapai oleh Timnas Indonesia yang berhasil lolos melaju ke semifinal setelah mengalahkan Malaysia di fase grup dengan skor 4-1. Baru-baru ini mendapatkan banyak apresiasi dari para public figure yang turut senang atas raihan yang dicapai oleh Timnas Indonesia. Turut bersukacita atas pencapaian yang diraih oleh Timnas, aktor Gading Martin pun turut mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia lewat akun media sosial Instagram miliknya. Dengan background yang bertemakan hasil pertandingan inilah yang diucapkan oleh Gading Martin. Congrats Garuda! Ucap Gading Martin lewat story Instagram miliknya. Selain Gading, rasa bangga atas pencapaian yang diraih Indonesia nampaknya juga dirasakan oleh Atta Halilintar yang nampaknya sangat senang menyambut gol dari Timnas yang dicetak oleh Irfan Jaya. Gol! @IrfanJaya IJ 41, ucap Atta Halilintar dalam story Instagram miliknya. Dan berbicara soal sepak bola, biasanya pemain sepak bola memiliki sebuah ritual khusus sebelum memulai pertandingan, yaitu dengan cara berdoa di pinggir lapangan. Namun sebuah ritual yang berbeda dilakukan oleh pesepak bola Christian Gonzalez yang memiliki ritual khusus sebelum melakukan pertandingan. Dan mengenai adanya ritual tersebut, Eva Siregar selaku istri dari Gonzalez mengaku jika ritual tersebut salah satunya adalah mempersiapkan makanan khusus yang dibuat oleh dirinya untuk dikonsumsi oleh sang suami. Selain itu, Eva juga mengungkapkan jika dirinya rutin adakan berdoa bersama dengan anak-anak yatim. Hal yang selalu dilakukan oleh Eva agar sang suami tercinta dapat memenangkan setiap laga pertandingan yang dijalaninya. Jadi ada ritual khusus, ada menu khusus untuk abang gitu. Aku sih sebetulnya abang kan nggak pernah makanan Indonesia yang seperti bakso lemak atau roti-roti atau cake-cake yang begitu. Kalau cake dia sih makannya setiap tahun, kalau ulang tahun aja gitu. Alhamdulillah sampai detik ini aku bisa menjadi koki yang terbaik. Jadi dia harus makanan yang benar-benar dia suka, jadi barbecue. Jadi aku tiap hari harus masak barbecue atau pasta. Pasta pun aku benar-benar yang nggak pakai garam banget, garamnya tuh hanya garam yang spesial gitu. Jadi abang kalau makanan umpamanya nggak ada makanan, yang mending makan roti gandum aja gitu. Tapi sebelum pertandingan kita mengadakan ini udah rutin ya, udah 18 tahun kita mengajarkan pengajian, dan pengajian itu hanya ada makanan Indonesia satu yang dia bisa makan itu aja, tapi untuk syarat aja. Sebelum main aku bikinin dia pasta, waktu itu juga temennya ada yang makan gitu, jadi ada step-stepnya ya. Gitu. Dia sukanya yang villet gitu, daging yang bener-bener well done, nggak pakai merah-merah kayak gitu. Nggak makanan Indonesia kayak rawon, soto, bakso, nggak pernah seumur hidup, nggak pernah. Berarti tertata banget ya abang ini kalau dalam hal menjaga pola makan. Betul banget ya gitu. Sampai saya paksa-paksa, umpamanya dia belum makan kan. Selama di Jakarta ini saya sering sakit ya, maksudnya saya kecapean atau apa, saya bilang aku nggak bisa masak, sorry ya gitu. Dia tuh nggak makan, kalau saya sakit dia nggak makan karena saya kasih pesen di luar nggak bisa gitu, harus saya masak gitu. Itulah Gonzalez. Berarti harus masakan rumah ya, berarti nggak pernah makan di luar berarti? Pernah sih, sering, cuma ada menu-menu mas nggak pakai ini, nggak pakai, jadi saya yang cerewet ya, gitu. Tapi di luar juga sama, misalnya spaghetti itu enggak. Ya. Ayam. Ya, jadi aku kalau di restoran pun aku harus bicara, mas nggak pakai ini, nggak pakai itu, jangan ini, jangan itu. Jadi bener-bener yang kenapa aku selalu to be with my husband, karena I know exactly what he want gitu. Jadi aku bener-bener mas ini, mas itu. Jadi dia nggak ada ngomong apa-apa. Jadi saya yang bergerak gitu. 3 hari sebelum pertandingan saya khusyuk terus nih, nggak ada lubangnya sama sekali untuk ibadah gitu. Termasuk abang. 1 hari sebelum pertandingan saya pengajian sendiri, kita ngaji, kita zikir, kita memohon pertolongan Allah gitu. Jadi saya cukup sebagai istri, saya mendukung di dalam rumah dengan ibadah, dengan perjuangan. Tapi kadang-kadang sama Sun, sama anak jatuh. Nah,
saya juga sering anak-anak yatim Zoom bersama-sama. Ada video, ada foto semua, tapi untuk saya nggak publikasikan. Jadi biarkan antara Allah dan saya dan adik-adik yatim. Terima kasih Pondok Umar bin Khattab dari Yogyakarta yang selalu support Abang. Alhamdulillah adik-adik juga sangat mengidolakan Bang Gonzales. Sering saya punya juga di Yogyakarta, di Prambanan situ ada juga adik-adik yatim dan ya untuk ngaji gitu. Jadi setiap pertandingan saya pengajian itu saya ambil anak-anak yatim dengan Zoom, entah itu 50, entah 10, entah 5, udah pokoknya saya itu ada kepercayaan doa anak yatim ini insya Allah ya bisa diijabah Allah gitu. Tapi 2 kali pertandingan kemarin saya mencoba apakah saya bisa gitu loh. Akhirnya dengan imam saya dan saya diijabah Allah, kita menang 2 kali. Berarti kan Allah mau saya berjuang terus dengan doa saya, ibadah saya gitu Mbak. Jadi saya juga bikin tumpeng sendiri, kita makan sendiri dengan pisang raja biar dia jadi raja. Jadi tradisinya mama saya kan dari Semarang, papa saya dari Sumatera. Jadi kita banget, tipikal saya orang Sumatera, tapi ini kadang kejawa-jawaan gitu loh ya. Jadi ada pisang raja biar jadi raja, mie goreng biar panjang umur. Meskipun itu cuma ya pelampiasan tradisi aja gitu, tapi sekali lagi kita kembalikan ke Allah ya. Jadi ini imam saya sekarang, alhamdulillah. Semoga kita masuk 8 besar, kita lebih khusyuk untuk beribadah, itu aja. Selain berbagai macam ritual yang dilakukan sebelum memulai pertandingan, ternyata ada suatu tradisi yang hingga kini selalu dipakai oleh Christian Gonzales setiap melakoni pertandingan sepak bola, yaitu gelang berwarna merah. Eva Siregar, istri Christian Gonzales pun menyebutkan jika gelang yang dipakai oleh sang suami adalah sebuah bentuk penyemangat untuk bertanding agar dipenuhi oleh rasa semangat dan pantang menyerah. Selain menjadi bertambah semangat, diyakini juga oleh keduanya bahwa gelang merah yang dipakai oleh Christian Gonzales sebagai penolak bala. Ya ini saya pakai dari dulu ya, ini tradisi saya di Amerika Latin, dari sana. Lebih jelas itu saya tahu semua. Inilah istri ya, juru bicara lagi. Jadi gelang merah ini saya yakin banyak sekali orang-orang Latin juga di sana di Suramerika. Saya sih di sana udah tahu ya, karena aku beberapa tahun juga tinggal di sana. Ini sih tradisi orang Amerika Latin, spesial dari keluarga dia. Jadi Eloko ini kental banget dengan tradisi macem-macem gitu. Dulunya dia sebelum datang ke Indonesia kan yang pakein mamanya untuk good luck lah gitu, kata bahasa Inggrisnya luck gitu. Tapi ya kembali lagi ke Allah kan, cuma ini tradisi keluarga aja gitu. Dia ada dalam hati merah ini kayak di Indonesia tuh pemberani gitu. Dan tolak balak. Kalau di Amerika Latin tolak balak lah untuk keluarga dia ya. Aku nggak tahu Amerika Latin ada kepercayaan masing-masing sih gitu. Tapi untuk dia sih insya Allah tolak balak gitu. Dan sekarang kalau mamanya nggak ada, jadi aku yang harus melingkarkan. Ya, saya ada doa-doa khusus juga. Ya nggak doa apa ya, pasti Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu ya, Al-Ikhlas kayak gitu-gitu. Insya Allah gitu. Bukan dari sini tapi dari sana. Tapi dengan tradisi dia lah saya. Dia pasang di sini nggak mau, harus saya. Ya kan? Nggak pernah orang lain selain aku atau mamanya. Dia cinta Indonesia tapi dia cinta keluarga juga. Jadi dia menghargai kulturnya Amerika Latin gitu. Tapi mamanya juga seneng ya dengan dia memeluk agama Islam sekarang. Dia makin cinta keluarga, dia makin sukses gitu. Jadi mamanya bilang, wah kalau saya di Indonesia pasti saya akan ikutan gitu. Bener-bener yang saya bisa mengajarkan abang dan keluarganya Islam tuh abang ini, abang setiap hari Jumat dia Jumatan gitu. Saya kadang kirim foto video ke mamanya, jadi mamanya juga seneng akhirnya gitu.